Di belakang gua ini ada produk lighting video yang mantep banget. Dan yang paling the best adalah mereka datang dengan harga yang low budget. Kira-kira seperti apa? Kita akan putar intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun kalau kalian doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah fotografi ataupun videografi. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita kayak video ini. Dimana ini menurut gue adalah salah satu update yang sangat-sangat menarik ya. Salah satu update terbaik kita karena di sini gue punya lighting video yang mereka itu masuk ke dalam kelas low budget yang kalau kalian pengen bikin studio YouTube atau ya untuk video apapun gitu sebagai content creator, menurut gue ini bisa jadi starting point yang menarik banget. Jadi sebelumnya itu gue juga udah pernah bahas beberapa produk lighting low budget yang kurang lebih mirip, tapi di sini kalian bisa lihat betapa di sini produknya udah jadi semakin lebih proper gitu ya, semakin mantap banget buat kalian pakai produksi, semakin terlihat profesional. Jadi langsung aja di sini gue kedatangan paket lighting dari EZ Mode. Gue akan miringin ya. Nah, nih kalian bisa lihat ini adalah paket lighting dari EZ Mode gitu ya, Easy Mode gitu. Gue suka banget dengan namanya karena di sini agak nyeleneh tapi somehow tuh memang cukup keren aja gitu, Easy Mode. Nah, ini adalah paket lighting softbox dengan ukuran 60 x 80 cm. Ini sama persis, kanan kiri gue sama persis. Cuman kita bisa setup mungkin yang lebih portrait kayak gini manjang ke atas atau landscape yang manjang ke samping kayak gini. Jadi itu terserah kalian masing-masing aja gitu. Jadi itu preferensi masing-masing. Cuman intinya produk ini menarik banget gitu. Nah, dia sepaket ini, mungkin yang ini belum kita pasang, jadi yang ini aja. Jadi sepaket udah dapat light stand, udah dapat lamp holdernya, dapat softboxnya, dan nanti isian dalamnya kita kasih lihat juga. Dan yang menarik di sini udah pakai grid gitu ya. Low budget sebelumnya dulu itu belum pernah ada yang pakai grid, dan ini pertama kali kita dapat lighting softbox low budget yang udah bisa dipasangin grid gitu. Ini semua itu sepaket cuma 919.000 aja. Dan udah termasuk bohlam-bohlamnya juga ya. Tapi kalau kalian mungkin tertarik untuk beli satuan, entah mungkin light stand-nya aja, atau si lamp holdernya aja, softbox-nya aja, atau lampu-lampu bohlamnya aja, itu juga bisa. Kalian cek aja, linknya ada di deskripsi. Jadi dia per piece-nya bisa dibeli sendiri. Tapi kalau kalian pengen lebih simple, yang udah pasti masuk, yang udah pasti berjalan dengan baik gitu, itu kalian beli paket aja menurut gua. Karena di sini harganya juga sangat menarik. Nah, kita akan bahas sedikit ya, satu persatu. Pertama gue pengen appreciate dulu stand-nya. Ini mungkin sambil gue copot dulu. Nah, ini stand-nya dia harganya cuma 150.000, dan gue nggak tahu secara visual kelihatan apa enggak, tapi ini standnya cakep banget. Mungkin detailnya bisa diambil di sini. Dia gimana ya? Dia ininya ada aksen warna oranye gitu untuk tuas-tuasnya. Lalu di sininya ini finishnya nih cakep banget. Jadi dia kayak dope gitu, nggak glossy. Dia terasa mahal banget, dan memang dari ukuran dia lumayan tinggi gitu ya. Maksudnya termasuk ke dalam light stand besar. Ini adalah light stand 150.000 terbaik yang pernah gua coba gitu ya, yang pernah ada di studio ST Media. Lalu dia bukaan kakinya juga cukup luas sehingga dia lebih stabil juga kalau dipasangin buat lighting di kondisi yang cukup tinggi gitu. Maksudnya di posisi yang kita bisa tinggiin banget karena dia secara ketinggian itu maksimal berada di 2,6 meter kalau nggak salah. Kita coba aja. Tuh kalian udah lihat ya ininya, fisiknya gitu untuk si light stand-nya. Sekarang kita akan pasangin dulu. Nah, kita akan cek ketinggiannya. Apa kita cek pakai yang itu aja kali sekali? Oke. Itu cukup tinggi. Ini aja udah cukup tinggi gitu ya, tapi di sini kita masih punya tuas lagi. Tapi mungkin biar aman di sininya kita jangan sampai di ujung lehernya banget ya, biar pivot point-nya tuh masih cukup kuat. Lalu di bawahnya kita masih bisa tinggiin lagi. Yang memang mentok ya, yang sini kali ya. Oke, jadi dia masih ada sisa leher sebenarnya, tapi ya kita tidak perlu
mentokin banget gitu kan, tapi tinggi. Dan balik lagi untuk berbagai kebutuhan gitu kan, ya akan sangat mencukupi. Kayak kita aja lighting di sini tingginya nggak nyampe segini banget ya. Maksudnya paling nggak untuk kebutuhan kita berarti dia sudah memenuhi. Dan karena apa namanya ya, kakinya ini membentangnya lumayan jauh gitu ya, lumayan luas, sehingga ya dia lumayan stabil juga. Walaupun ya balik lagi kalian harus menyesuaikan juga dengan kondisi di tempat kalian. Dan ya kalian harus pinter-pinter juga kayak bagian lightingnya ini, sisi beratnya kalau bisa disesuaikan dengan tumpuan kakinya gitu. Karena kalau misalkan dia berada di yang kosong, biasanya tuh lebih riskan. Nah itu untuk light stand-nya 150.000, gue sih belum ada yang mengalahkan. Cuman minusnya ada satu, dia si ujungnya ini, spigotnya ya kalau nggak salah, kalau light stand tuh namanya, dia nggak bisa diganti. Maksudnya nggak bisa dicopot di apa ya, diubah jenis mountingnya gitu. Sebentar. Nah, ini dia nggak bisa dicopot nih. Dia tipenya ya udah permanen, walaupun ya di sini ada baut, tapi bentuknya bukan yang bisa dicopot terus bisa diputar nanti ininya berubah gitu. Bukan tipe yang kayak gitu. Ini juga si lamp holdernya sendiri juga cakep banget ya. Ini Ska boleh dikasih lihat. Ini lamp holdernya, kalian bisa lihat nih. Ini dikasih branding juga. Lalu gue suka banget di saklarnya ini, di sampingnya dikasih tahu ini saklar untuk nyalain yang mana. Ini atas bawah, lalu yang ini untuk kanan kiri. Jadi ya mungkin kalau kita menggunakan bohlam dengan watt yang berbeda gitu, dipasangin di keempat light bulbnya, mungkin ini bisa sangat membantu gitu buat kita ngatur intensitas sesuai video yang mau kita buat. Nah, ini kan udah dipasang diffuser nih. Kita lihat ke dalamnya pakai yang ini aja. Nah, ini dia buat 4 bohlam, dan kalau kalian beli yang paket, bohlamnya tuh udah dapet masing-masing itu 45 watt. Di sini juga kita ada satu yang belum dipasang. Dia tipe soketnya itu E27, memang standar untuk bohlam gitu. Jadi kalian kalaupun nggak mau pakai bohlam ini, kalian ngide untuk beli bohlam lainnya itu bisa banget, tinggal nanti dipasang aja kayak gini. Nah, gitu. Jadi dudukannya untuk 4 bohlam. Untuk softbox-nya, ini sebenarnya dia cukup gampang masangnya. Dia ada 4 batang, lalu nanti kita harus sesuaiin, kita masukin ke si softbox-nya ini, lalu kita colok ke lamp holdernya. Cuman, ya gue saranin sih masangnya berdua ya. Karena nanti seiring kita pasang, 1 gampang, 2 gampang, 3 mulai agak berat. Nah yang keempat ini yang terakhir, karena dia harus nekuk semua ya. Yang keempat tuh agak ngelawan banget, tapi ya begitu udah masuk, itu udah gampang banget, udah enak. Nah kayak gini dia bentuknya. Ya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian juga gitu. Untuk bohlamnya mau pakai yang wattnya gede, atau mau pakai LED mungkin, atau mau pakai yang wattnya kecil, gede banget, ya itu balik lagi terserah kalian gitu ya. Gue udah mulai muter-muter ngomongnya, tapi ya kayak gitu. Ini untuk 4 lamp holder. Nah si softbox-nya ini dia juga datang tuh sama sebuah tas. Jadi kalau kalian mau bawa-bawa itu bisa banget, kalian tinggal bongkar lagi, lipat, bisa dimasukin ke dalam tasnya. Udah ada velcro-nya juga, jadi lumayan enak. Dan ya udah, gampang buat dibawa-bawa gitu. Untuk light stand-nya juga udah dapet tasnya ya, kayak gini. Jadi oke banget gitu untuk harga yang ditawarkan. Dan kalian dapat portability-nya juga. Nah sekarang mungkin kita pasang diffusernya, karena diffusernya ini juga menarik banget untuk sebuah lighting lamp holder softbox low budget gitu ya. Ini kita dapatnya kayak gini. Nanti kalau kalian belinya yang cuma lamp holder dan softboxnya doang, ya kurang lebih mirip-mirip juga, kalaupun nggak paket gitu ya. Diffusernya pasti komplit juga kayak gini. 2 lapis untuk diffusernya. Ini kalian bisa lihat, kita punya lapisan yang besar dan yang kecil. Nah yang kecil ini, gue taruh bawah dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Nah ini dia 2 rangkap. Jadi dia di sini velcro nih ujung-ujungnya. Kita taruh dia di sisi dalam. Di sini nih ada pegangan gitu, dan itu velcro-nya bisa nempel di situ. Bahkan nempel loh, jadi nggak ribet, kita nggak perlu kayak iket atau apa, dia tinggal nempel doang. Dan udah, ini adalah diffuser sisi dalamnya. Tujuannya biar cahaya yang keluar di diffuser depannya itu bener-bener soft gitu. Jadi dia punya sisi dalamnya juga. Kalau udah, kita tinggal pasang yang sisi depannya dengan velcro juga. Kita tinggal tempel aja dengan pinggirannya. Cuman dia ininya kan agak luas nih. Nih agak luas. Kita taruhnya tempelnya di sisi yang agak belakang gitu, mepet belakang, karena di depannya kita mau pasang grid lagi. Gitu. Sekarang kita pasang aja.
udah jadi gitu. Udah jadi sebuah softbox. Dan ini bisa menghasilkan cahaya yang benar-benar soft. Karena kayak yang tadi kalian lihat, diffusernya juga ada dua sisi gitu, double. Di dalam udah di diffuse dulu sedikit, lalu di sisi depannya pastinya ada diffuser lagi. Lalu, kalau kalian pengen cahayanya soft gitu kan, ala-ala softbox, tapi nggak mau terlalu tumpah kemana-mana, pengen warna backgroundnya mungkin lebih pekat dengan lampu RGB gitu, jadi kalian nggak mau cahayanya tumpah, yaitu peran dari grid kayak gini. Dan masang gridnya juga gampang, dia ada velcro, dan velcro-nya tinggal kita tempel aja. Udah. Dia soft, lalu ada gridnya. Ini kalau kurang nempel kalian mundurin sedikit biar velcro-nya kena gitu kan dengan pegangannya. Dan kalau udah selesai udah rapi. Dan kita nggak perlu yang perfect banget juga nempelnya ya. Tinggal ya kalau ada bolong-bolong dikit kita tekan lagi gitu. Dan ini rapih, cukup rapih gitu. Dan ya kalian pun bisa langsung produksi. Dan kalau kalian beli dua aja berarti cuma sekitar 1.800.000-an gitu, udah dapet dua, dimana ini lighting udah proper banget buat kalian produksi. Nah sekarang kita akan lihat posisinya kalau nyala. Mungkin satu akan gue buka ya, si gridnya ini biar kita bisa lihat perbedaannya kalau pakai grid sama enggak. Kita coba nyalain, karena saklarnya ada dua, kalau mau nyalain semuanya kita nyalain dua-duanya. Nih, satu, dia cuma 2 bohlam, ini berarti yang kanan kiri, lalu kita nyalain lagi. Nah ini 4-4-nya nyala gitu, bohlam 45 watt. Balik lagi, karena dia pakai soket aja lamp holder, kalian juga bisa ya custom sendiri. Tapi di sini yang gue lihat dengan bohlam dari paketnya gitu ya, ini udah cukup banget harusnya buat kalian produksi. Dan kalian bisa lihat cahayanya bener-bener soft. Nah kita bedain dengan yang pakai grid, dia juga menghasilkan cahaya yang soft, cuman ketika kita lihatnya dari samping gini nih, dia akan kelihatan cahayanya lebih ketahan gitu, yang tumpah ke sampingnya. Nah gitu ya. Jadi kalau yang ini selama kalian lihat si diffusernya ya cahaya berarti tumpah ke sana juga gitu. Sedangkan di sini makin kita miring, nah dia akan makin tertutup. Mungkin ini cahayanya kencang banget kali ya. Biar kalian dapat gambaran. Nah, kayak gitu. Jadi di sini cahayanya dia akan lebih sedikit tumpah ke sampingnya dibandingkan dengan yang ini. Dan cahayanya juga kalau gue lihat di situ dari kamera depan tidak flickering, proper. Begitu juga ya kalian menyesuaikan juga gitu dengan intensitasnya. Di sini yang nyala 2 bohlam, tapi kalau kalian butuh lebih, misalkan kalian pakai lensa yang belum punya bukaan besar, ya kalian nyalain aja 4-4-nya gitu. Atau kalian menyesuaikan juga bohlamnya, karena yang gue tahu di tokonya sendiri itu bohlamnya juga ada yang sampai 85 watt kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti dikoreksi, tapi di sini masing-masing bohlamnya itu 45 watt. Kita coba kali ya, lampu utama kita matiin dan kita ganti pakai mereka. Oke, ini kita udah matiin lampu utama kita gitu ya, lighting utama kita. Lalu tadi si easy mode udah ditempatin juga, udah di set. Sekarang kita coba untuk nyalain satu persatu. Ska boleh bantu nyalain dulu yang ini. Oke, itu satu saklar berarti cuma 2 bohlam ya. Ini juga satu saklar aja dan nah kayak gini cahayanya. Kurang lebih mirip dengan yang tadi. Dan mungkin Ska boleh sambil direkam Ska dari belakang. Posisi si lightingnya. Ya kalian bisa lihat nih ya dengan kamera dari belakang harusnya. Ya itu lighting utama kita ada di sana. Dan di sini dengan easy mode. Dan menghasilkan cahaya yang kurang lebih sangat mirip gitu. Dan di sini kita nggak pasang aja gridnya ya buat tadi. Buat contoh doang. Tapi ya kalau dua-duanya mau pakai grid biar lebih rapi, cahaya nggak tumpah ke belakang. Itu bisa gitu ya, kayak lighting utama kita dua-duanya pakai grid gitu kan. Ini worth it banget gitu di harga tersebut. Kalian bisa beli masing-masing gitu ya, nggak harus paketannya juga. Kalian bisa beli masing-masing dengan harga yang cukup budget. Kalian bisa mendapatkan lighting softbox dengan grid. Ini baru sih gitu, ini bener-bener baru gua cobain gitu. Kalau dulu ketika kita baru develop ST Media ini udah ada, udah fix, kita pasti beli produk ini gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin masih develop gitu, mau bikin channel YouTube atau mau bikin produksi kecil di rumah kalian atau di kantor kalian atau semacamnya, menurut gue ini worth banget untuk kalian pertimbangkan. Karena semuanya yang gue coba ya, dari light stand-nya, soketnya, softbox-nya, semua yang gue rasain itu high quality banget gitu. Bener-bener dengan harga yang ditawarkan, value-nya bener-bener bagus. Oke,
paling itu aja buat video kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Semoga berguna dan ya semoga bermanfaat lah gitu intinya ya. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi di sini, tapi ya udah itu aja. Seperti biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera utama ada Boger, di belakang kamera 2 ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.